Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya dan teman-teman saya akan menunjukkan bagaimana cara merakit PC secara virtual menggunakan Cisco IT Essential Virtual Desktop. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zara Diva Khairunisa. Perkenalkan nama saya Siti Nurjaina. Perkenalkan nama saya Vina Valendina. Jadi pada saat kita masuk ke aplikasinya, tampilannya itu akan seperti ini. Selanjutnya kita tekan tanda panah, next. Jadi di sini ada beberapa mode, ada mode belajar, ada mode tes, dan explore. Lalu kita tekan next. Jadi di sini menjelaskan tentang layer of access-nya. Kita bisa tekan next. Nah, ini ada komponen-komponen yang harus diinstal dan dirakit. Ini ada cara untuk menyusun komponennya. Terus kita tekan next. Terus tekan next lagi. Jadi ada beberapa urutan untuk memasang komputer atau PC secara virtual ini. Yang pertama ada power supply layer, kemudian motherboard layer, kemudian ada adapter cards layer, lalu ada internal drives layer, setelah itu external base layer, internal cables layer, dan yang terakhir yaitu external cables layer. Untuk power supply akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasang power supply. Pertama-tama kita akan memasang power supply. Power supply sendiri merupakan suatu komponen yang mempunyai fungsi sebagai memberi suatu tenaga serta arus listrik pada komputer. Kita tekan power supply, lalu kita putar dengan posisi yang sesuai. Lalu kita masukkan. Dan jangan lupa kita beri skrup. Lalu kita tekan OK. Selanjutnya yaitu kita akan memasang motherboard. Motherboard sendiri merupakan pusat semua perangkat keras komputer. Pertama kita memasang RAM yang pertama sesuai posisinya. Jangan lupa untuk dikunci. Selanjutnya RAM kedua. RAM sendiri berfungsi yaitu untuk menyimpan suatu data. Untuk pemasangan RAM semakin besar maka semakin cepat pula komputer tersebut. Jangan lupa untuk dikunci. Masuk ke CPU prosesor atau sebagai otaknya komputer. CPU ini adalah sebuah sistem komputer yang berfungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Masukkan pada posisi seperti ini. Jangan lupa untuk ditutup dan dikunci. Kemudian memasang pastak untuk menjaga suhu prosesor. Lalu memasang heatsink. Heatsink berfungsi mendinginkan komputer dan jangan lupa dikencangkan bautnya.
dan kemudian memasang kabel power, lalu menginstal motherboard. Kita install. Proses selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pasang motherboard dalam posisi yang benar. Jika terdapat tanda silang, berarti posisi motherboard belum benar. Jangan lupa pasang skrup agar tidak lepas. Selanjutnya klik OK. Dan untuk selanjutnya yaitu adapter card. Lalu ada NIC. Dan jangan lupa pasang skrupnya. Dan juga lalu ada wireless NIC. Wireless NIC sama seperti NIC. Jangan lupa untuk pasang skrupnya. Dan ini yaitu video adaptor atau VGA, berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Selanjutnya jangan lupa untuk skrupnya. Selanjutnya tekan OK. Untuk selanjutnya yaitu internal drives. Pertama ada hard disk, posisikan jangan terbalik. Jangan lupa untuk memasang skrupnya. Setelah terpasang, jangan lupa untuk memasang optical drives. Selanjutnya tekan OK. Next, drives in external bus. Pertama ada optical drives. Posisikan dengan benar. Dan jangan lupa untuk pasang skrup agar tidak terlepas. Dan selanjutnya ada floppy drives. Jangan lupa juga untuk skrupnya dipasang. Floppy drive sendiri fungsinya adalah untuk membaca disket. Selanjutnya tekan OK dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya kita ke internal cables. Jadi di internal cables ini ada beberapa kabel kecil-kecil. Ini kabel yang harus kita hubungkan. Ini dari power supply. Yang pertama ini ada kabel power 20 pin. Kita hubungkan ke motherboard. Kita pasang. Kalau sudah kita install. Jadi fungsinya tadi itu untuk memberikan tegangan pada motherboard. Selanjutnya ini ada kabel power 4 pin, kita pasang ke prosesor. Kita sesuaikan dulu.
Posisinya kalau sudah sesuai baru diinstal. Jadi ini ada kabel power 4 pin juga. Kita pasang ke CD atau DVD room. Selanjutnya ada kabel power untuk konektor SATA. Kalau tanda silang berarti posisinya salah ya teman-teman. Terus kita pasang ini kabel power yang ini untuk ke disket. Selanjutnya jangan lupa kita pasang kabel ini untuk sebagai kipas tambahan. Kita sesuaikan dulu posisinya. Kalau sudah baru diinstal. Kalau kabel-kabel dari power supply-nya ini sudah tersambung, selanjutnya kita pasang kabel untuk menghubungkan motherboard. Yang pertama ada pata cables. Kita sambungkan ke motherboard dulu. Posisinya disesuaikan, baru diinstal. Jadi, terus ujungnya ini kita pasang ke CD atau DVD room. Fungsinya ini untuk menyambungkan motherboard ke CD atau DVD ya, sama seperti peletakannya. Kalau sudah ini ada floppy cables, kita sambungkan ke motherboard. Baru diinstal. Ujungnya kita pasang ke disket. Fungsinya ya untuk menyambungkan motherboard ke disket. Terus ada SATA cables, kita pasang ke motherboard. Disesuaikan posisinya. Setelah itu ujungnya kita sambungkan ke hard disk. Fungsinya ya untuk menghubungkan motherboard dengan hard disknya. Nah, kalau sesuai baru diinstal. Kalau sudah, kita tekan OK dan masuk ke external cables. Sebelum ke external cablesnya, kita pasang dulu gas panelsnya. Kita tutup. Baru kita pasang panel screw-nya. Kalau sudah, kita sambungkan kabel VGA. Ini berfungsi untuk menghubungkan PC dengan monitornya ya. Kita sesuaikan dulu posisinya, baru diinstal. Kalau sudah, kita pasang kabel yang menghubungkan PC dengan keyboardnya. Jangan terbalik ya, yang ungu sama yang ungu. Kita sesuaikan dulu. Cari posisi yang pas, baru diinstal. Selanjutnya, kabel yang menghubungkan PC dengan mouse, warnanya hijau, dihubungkan dengan yang hijau. Oke, berarti posisinya salah kalau ada tanda silang. Oke. Selanjutnya, ini ada kabel USB. Kita sambungkan ke sini. Kita sesuaikan dulu posisinya. Terus ada kabel internet yang menghubungkan PC-nya nanti ke internet. Karena kalau nggak ada internetnya nanti nggak bisa jalan, bos. Terus ada wireless antena. Kita pasang di sini.
Setelah itu yang terakhir yaitu power cables. Ini untuk menghubungkan PC-nya nanti dengan arus listrik. Oke, sesuaikan dulu. Nah, kalau sudah kita tekan OK. Jadi itu dia ya cara merakit komputer secara virtual menggunakan Cisco IT Virtual Desktop. Kalau sudah selesai, oke, saya rasa cukup sekian dari saya dan teman-teman saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.